Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitria dari kelas 3D. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perhitungan PPh 21. Sebelum ke perhitungan PPh 21, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian PPh pasal 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015, PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penjualan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Lalu, dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 2016 dan 102 PMK 010 2016. Dan yang keempat, peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Lalu di sini saya memiliki contoh perhitungan PPh pasal 21 mengenai pegawai tetap yang menerima gaji mingguan. Soalnya adalah Afgan belum menikah. Pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Nusa Bangsa. Ia menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah. Lalu penyelesaian dari contoh soal yang tadi adalah sebagai berikut. Tadi diketahui bahwa gaji Afgan selama seminggu adalah 2 juta rupiah. Kemudian dari 2 juta rupiah itu dikalikan 4. Hasilnya adalah 8 juta rupiah. Kenapa dikali 4? Dikarenakan selama sebulan itu terdapat 4 minggu. Jadi penghasilan bruto atau penghasilan kotornya selama sebulan adalah sebesar 8 juta rupiah. Lalu pengurangan oleh biaya jabatan sebesar 5%. Mengapa 5%? Karena 5% itu merupakan ketetapan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016. Nah, lalu 5% dikali 8 juta rupiah hasilnya adalah 400.000. Lalu dari penghasilan bruto selama sebulan itu dikurangin biaya jabatan sebesar 400.000. Hasilnya adalah 7.600.000 rupiah atau bisa disebut penghasilan netonya sebulan. Penghasilan neto di sini merupakan penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan yang tadi. Setelah itu, penghasilan neto sebulan dikalikan 12 yang merupakan penghasilan neto setahun. Jadi 12 dikali 7.600.000 hasilnya adalah 91.200.000 rupiah. Lalu untuk PTKP setahunnya, untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta rupiah. Karena si Afgan ini belum menikah, jadi dia hanya menanggung pajak sendiri. Lalu dari penghasilan neto setahun dikurangin PTKP setahun. Jadi hasilnya adalah 37.200.000 rupiah. Jadi penghasilan kena pajak setahunnya si Afgan adalah 37.200.000 rupiah yang merupakan pengurangan dari 91.200.000 dikurangi 54 juta rupiah. Kemudian PPh pasal 21 terutangnya adalah sebesar 5% dikali 37.200.000 rupiah. Sama dengan hasilnya adalah 1.860.000 rupiah. Mengapa dikalikan 5%? Karena penghasilan si Afgan selama setahun ini, penghasilan kena pajak setahunnya adalah kurang dari 50 juta rupiah. Jadi dikalinya 5%. Hasilnya adalah 1.860.000 rupiah. Lalu untuk PPh pasal 21 bulan Januarinya adalah
1.860.000 dibagi 4 sama dengan 38.750. Mengapa dibagi 4? Karena sebulan terdapat 4 minggu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa teman-teman pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.